Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan tadi materi tentang cara mencegah eksploitasi terhadap anak ya. Sebelumnya saya mau bertanya ya Bu ya, Bapak ya. Di antara sini Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum memiliki akte kelahiran anaknya? Anaknya yang belum memiliki akte kelahiran siapa, ada nggak Bu? Saya udah Pak. Udah, Bapak Ajis? Saya sendiri Pak yang belum. Oh ya, apa Gimana biasanya Pak, kadang Pak? orang tua itu akte kelahirannya kadang tidak ada. Iya, Itu Pak. langsung dibuatkan KTP sudah tua. KTP-nya pun mesti apa namanya bulan kelahirannya pada KP ya Pak ya, bulan itu ya Pak. Iya benar. Ya, wah. Terus akte kelahiran bagi anak itu penting ora Pak? Itu Penting. penting tidak? Penting, Pak. Penting. Alasannya apa kenapa penting? Nganggo identitas sih pangko nganggo nggawe KTP. Ya, Ini terus. bantuan. Ya, yang pertama itu tentu saja identitas KTP. KTP itu rujukannya adalah akte kelahiran ya. Ber-KTP nanti misalkan anaknya mau nikah, akte itu penting. Biasanya nih misalkan barep ke ditakoni akte kelahirannya itu sesuai tidak dengan apa namanya buku nikah bapak ibunya seperti itu ya. Berarti itu penting ya Bu ya. Iya, Pak. Harus itu wajib ada, wajib diurus. Orang suwe gak Bu, kalau orang nanti 1 tahun itu mungkin beberapa hari atau mungkin Bayar beberapa apa Bapak? bayar apa? ya bayar baksone atau bayar bensinnya dewek atau bensin sendiri, bayar makan-makannya di warung dekatnya Capil ya. Iya. Manfaatnya tadi sudah banyak banget ya Bu ya. Manfaatnya untuk biasanya daftar sekolah TK ya. Iya. Daftar sekolah TK itu perlu akte kelahiran karena anak itu tidak mempunyai KTP ya. Terus sekarang itu sedang ada program yang namanya kartu apa Bu? Yang anak Bu, kartu identitas anak KIA ya. KIA lah itu sudah ada, itu namanya pembaharuan. Jadi setelah adanya akte nanti muncul namanya KIA. KIA itu KTP ini bocah ya Bu ya. Identitasnya anak. Itu sudah ada karena di akte kelahiran itu tidak ada namanya NIK, tidak ada kakak, makanya pemerintah meluncurkan namanya KIA, kartu identitas anak. Itu sudah ada data-datanya, ada kakak, ada NIK, ada tanggal lahir, ada lain sebagainya. Gitu ya Bu ya. Manfaat lanjutnya adalah mencegah eksploitasi anak ya Bu ya. Apa ya? Mencegah eksploitasi anak atau misalkan seperti ini contoh, anak yang tidak memiliki identitas itu rawan yang namanya misalkan diculik ataupun mungkin dijual belikan atau mungkin dikerja paksa sebagai pengemis ataupun lain sebagainya. Karena apa? Misalkan petugas menanyakan kayak ini anaknya mempunyai identitas atau tidak, misalkan tidak mempunyai, itu berarti anaknya ibarat menggelandang atau ibaratnya bingung. Oh ya aku identitasnya laka, aku tidak si anak tidak mempunyai identitas. Maka dari itu data anak ataupun akte kelahiran anak itu penting untuk mencegah yang namanya eksploitasi anak atau jual beli anak ada Ibu ya. Namanya bahasa kerennya itu trafficking. Uangnya lemen Pak namanya Pak. Iya, namanya bahasa Inggrisnya trafficking. Trafficking adalah jual beli manusia atau jual beli anak atau jual beli organ tubuh manusia itu ada. Makanya sangat penting, saya anjurkan sekali, saya wajibkan sekali sebelum jenengan anaknya lahir itu sudah, kalau lahir itu pasti ada ampera dari bidan ya sebelumnya ya, ada ampera dari bidan. Kemudian setelah lahir harus wajib kalau sudah dinamai anaknya langsung dibuatkan akte kelahiran agar si anak orang udangnya jadi bayi baik. Bisa anak namanya, misalkan namanya si Ari ataupun namanya Esa seperti saya seperti atau itu. Ari Ya atau bisa Ari itu. Nah, mencegah namanya eksploitasi. Ya Bu ya, Bapak ya. Eksploitasi anak itu sangat mengerikan ya. Karena misalkan tidak ada identitas, si anaknya laka
apa namanya daftar rela data oke anaknya siapa akhirnya rawan menjadi eksploitasi. Mari kita lihat di flip chart ataupun gambar di sebelah saya ini. Manfaat akte kelahiran ya tadi ya adalah identitas sah anak. Berarti anaknya sah, nakene panjenengan ya sah, nakene aku sah, nakene si bapak dan si ibu. Kemudian memastikan asal usul anak lah ini, memastikan nazabe bahasa agama ini nazab atau keturunan ya. Diaktekan di kakak pasti ada yang namanya orang tua mesti ada nama baik lah, itu namanya memastikan asal usul anak ataupun nazabnya si anak. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Nah ini yang sangat penting layanan kesehatan ya Bu ya. Misalkan amit-amit jabang bayi anak yang jenengan sakit, kemudian diperiksa di puskesmas, sedangkan si anak ini tidak mempunyai akte ataupun tidak mempunyai identitas kelahiran, itu puskesmasnya mesti nggak nyamin sing ora-ora. Ya, bagi pendidikan ini penting sekali. TK mesti takutnya adalah akte kelahiran kakak dan lain sebagainya. Kemudian mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Nah, ini biasanya kadang terjadi di desa-desa, mungkin desa panjenengan juga mungkin sudah banyak anak yang nikah di bawah umur 18 tahun. Kalau misalkan sudah terjadi, maka akan ada persidangan di pengadilan agama. Kalau misalkan sudah terjadi namanya pernikahan di usia bawah 18 tahun ya Bu ya. Kemudian kepastian mendapatkan hak waris. Wah, ya sing masalah warisan biasanya saling sikut menyikut ataupun gawe tukarannya anak-anak ya. Kemudian sebagai dasar pembuatan, nah ini pembuatan dokumen lainnya seperti KK, kemudian KTP, SIM dan lain sebagainya. Paspor, bukan pen luar negeri harus ada paspor. Ya Bu ya. Pesan khususnya apa sih? Ini pesan-pesan khususnya adalah tidak memenuhi hak anak adalah penelantaran anak. Ya Bu ya, dipastikan kalau tidak memenuhi hak anak adalah namanya penelantaran. Anak baru dilakukan akte itu sama saja menjadi menelantarkan anak ya. 2, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran ya. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak ya. Pahami ya Bu ya? Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Ini sangat wajib. Ini adalah pesan-pesan kunci yang tadi atau sebelum saya itu dibahas. Maka dari itu untuk Bapak dan Ibu harus dipahami tentang masalah ini ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekalian saya menutup sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi